selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda sangat luar biasa sampai detik ini. Channel ini terus berkembang dan pastinya bisa ya sedikit-sedikit memberikan masukan buat teman-teman semuanya yang terjebak di pinjol, pokoknya yang berbasis dengan finansial teknologi ya, atau disebut juga dengan pinjaman. Mudah-mudahan Solusi Hutang selalu menjadi penyemangat buat Anda saat ini ya. Oke, ini ada ya, saya ambil di sini karena ini juga sudah cukup lama nggak saya bahas dan ternyata ini masih berjalan loh tentang hoax ya. Jadi di sini sepintas dia itu terjebak di 22 juta hutang dia gitu. Tapi yang menjadi tidak masuk akalnya itu ya seperti biasa ya, bunga. Habis itu belum lagi bunga juga ditambah dengan denda. Ya, saya mau bahas ini, saya mau beri masukan sedikit saja buat teman-teman semuanya. Nanti ini juga ada emailnya, saya munculkan emailnya. Tapi seperti biasa, karena yang bersangkutan juga meminta untuk dirahasiakan namanya, saya rahasiakan. Tapi semua email yang Anda kirim saya dokumentasikan untuk apa gunanya suatu saat ya, apabila dari pihak-pihak aplikasi itu bertanya langsung kepada saya. Karena seperti biasa ya, saya sudah sering mendapatkan somasi dari pinjol, dan makanya setiap email Anda itu tidak ada yang terhapus, dan itu saya arsipkan sebagai dokumentasi di setiap video saya nantinya untuk saya berikan kepada pihak yang memberikan somasi dan mereka beranggapan itu tidak ada dan itu cuma karangan semata dan ini segala macam. Makanya setiap email yang Anda kirim itu saya simpan ya, walaupun untuk di YouTube itu namanya dirahasiakan, tapi ketika sudah dibagikan kepada pihak pinjol itu nama Anda tidak bisa saya rahasiakan ya. Jadi ini itu 1.85.000, mohon maaf ya, 1.085.000. Boleh nggak dulu ya, saya coba kaliin dulu ya, saya penasaran ini ya. Tadi berapa ya? Saya coba munculin ya di layar Anda ya teman-teman ya. Mana lah ini? Ini orang yang jarang menggunakan kalkulator ya, makanya mencari kalkulator aja bingung saya, padahal di handphone saya sendiri kan gitu. Bentar dulu saya cari. Ini sudah ada ya kalkulator, maklum lah ya karena saya jarang sih ngutak atik handphone ini. Oke, saya coba. Tadi itu ini apa nih, kita hilangin dulu ini ya. 1.085.000, 1.085.000, tenor 42 kali 42 sama dengan 45.570.000 ya. Pinjaman awal dikurang, coba kita kurang 22 juta, berarti bunganya 23.570 dari pinjaman 22 juta, berarti bunganya lebih dari 100%. Luar biasa ya, luar biasa banget ini. Oke, kita lanjut ya membaca ya. Kita lanjut baca, mana tadi itu emailnya. Oke nih. Assalamualaikum Bang. Bang, mohon maaf sebelumnya, saya mau cerita tentang masalah saya. Jadi gini Bang, saya kan pinjam di Home Credit. Saya pinjam 22 juta Bang, tenor 42 bulan. Per bulannya itu 1.085.000. Saya sudah cicil 18 kali Bang. Kemudian saya belum bisa bayar Bang karena saya sudah tidak kerja. Posisi saya sedang mau lahirin waktu itu. Saya mencoba menghubungi HCI dengan email, IG,
bahkan CS-nya bang, tapi tidak ada solusi. Akhirnya saya telat bayar 25 hari waktu itu. Waktu itu didatangi DC ke rumah bang. Saya sudah bilang kondisi saya ke DC. DC-nya bilang suruh cari talangan. Mau tidak mau saya akhirnya pinjam saudara bang, dan saya bayar 1 juta waktu itu. Tapi DC-nya tetap datang ke rumah, masih kurang 85.000 katanya bang. Karena memang sudah nggak pegang uang, saya diamkan bang, karena saya sudah cukup stres dengan telepon yang terus-terusan dari HCI bang. Bulan berikutnya saya belum juga ada uang untuk bayar bang. Akhirnya saya telat lagi, didatangi lagi oleh DC-nya bang. Tapi saya sudah pasrah bang, saya nggak ada uang lagi. Saya bilang gitu ke DC-nya. Saya juga mencoba menghubungi OJK bang. Saya menginfokan bunga HCI yang gede banget. Tapi dari OJK disuruh diskusi masalah bunga dengan HCI bang, karena OJK tidak ada kewenangan dengan bunga HCI katanya bang. OJK nggak ada kewenangan dengan bunga HCI. Sekarang saya sudah telat 3 bulan bang. Tagihan tentunya sudah 4 jutaan bang. Saya lampirkan foto dari DC-nya bang. Saya nggak sanggup jika harus membayar lagi bang. Sekarang saya sudah anak juga kebutuhan meningkat. Pemasukan hanya dari suami bang. Saya ingin nego dengan HCI untuk mencicil pokoknya saja. Sempat kena baby blues karena takut galbay di HCI bang. Tapi lihat anak nangis, sempat juga punya pikiran bunuh diri. Stres, takut bang. Katanya banyak yang bilang kalau galbay di HCI bakalan diputuskan kontrak dan disuruh bayar seluruhnya. Ada yang bilang bisa masuk sidang. Mohon penjelasannya bang, lagi tentang HCI bang. Karena jujur banyak teman-teman yang saya temui di Telegram juga yang galbay HCI pada stres bang dengan HCI. Mohon dikontenin kembali tentang HCI bang, karena kami bingung mau mengadu kemana tentang HCI bang. Paling tidak bisa bikin kami para yang galbay HCI tenang bang, dan bisa memulai hidup. Terima kasih bang. Jika dikontenin mohon dirahasiakan nama saya bang. Terima kasih bang Medi. Jelas ya, saya minum dulu. Ini agak rada-rada, saya harus ngegas sedikit nih. Ada 2 poin yang saya temukan. Ya. Di sini tadi si debeturnya ngomongin, dia di sini saya bilang gitu ke DC. Saya juga mencoba menghubungi OJK bang. Dia sudah mencoba ini menghubungi OJK. Saya menginfokan bunga HCI yang gede banget. Tapi dari OJK disuruh diskusi masalah bunga dengan HCI bang, karena OJK tidak ada kewenangan dengan bunga HCI katanya bang. Ayo, siapa yang mau memberi masukan dan mau memberi komentar, dan supaya video ini tembus kepada otoritas jasa keuangan, bagaimana sih sebenarnya tentang penerapan bunga HCI yang kata OJK tidak ada kewenangan dari OJK. Ya, berarti kewenangan OJK selama ini mengatur apa sih? Ya, jadi bunga fintech yang katanya fintech itu, ya, atau katanya bunga pinjol itu yang hanya 0,8 per hari, ya, itu bunga apaan sih? Itu loh. Coba yang mau memberi masukan, OJK bilangin kayak gini nih, karena OJK tidak ada kewenangan dengan bunga HCI katanya. Dia nggak ada kewenangan. Dia berarti OJK selama ini cuman kewenangannya cuman stempel doang gitu loh, mencap bahwa HCI legal, HCI mengikuti aturan OJK. Aturan yang mana yang dibikin OJK? Kalau seandainya bunga aja itu bukan kewenangan OJK, berarti selama ini bunga yang diterapkan kepada masyarakat, ya, bunga yang mencekik, yang menyiksa banget di masyarakat, itu nggak ada kewenangan OJK. Pantas saja selama ini OJK tidak mau tahu, mau bunganya sebesar gunung pun nggak ada hubungannya sama OJK. Ya, jadi ruang pengaduan yang dibikin oleh OJK itu gunanya buat apaan? Ya, menanggapi DC yang anarkis juga tidak, mengatur segi bunga juga tidak,
Penerapan denda juga tidak. Jadi ruang pengaduan yang dibikin oleh OJK, adukan kepada OJK di 517 atau WA ini. Itu gunanya buat apa? Hah? Formalitas atau apa sih? Sementara hari ini ada orang yang menyatakan bunga HCI lebih dari 100%. Ya, saya sudah kaliin. Pinjaman dia 22 juta bisa menjadi 45 juta sekian. Ya, berarti bunganya lebih dari 100%. Kayak mana itu? Harap teman-teman yang menonton semuanya bisa share video ini kapan perlu, bisa sampai kepada otoritas jasa keuangan. Saya cukup penasaran ini kalau memang seperti ini kenyataan dari OJK. Dan juga buat ibu yang sedang meng-email saya butuh dong jawaban dari OJK yang menyatakan bahwa yang seperti Anda bilangin ini. Saya juga mencoba menghubungi OJK, Bang, saya menginfokan bunga HCI yang gede banget. Tapi dari OJK disuruh diskusi masalah bunga dengan HCI, Bang. Karena OJK tidak ada kewenangan dengan bunga HCI katanya. Saya minta bukti bahwa OJK menyampaikan bahwa dia tidak ada kewenangan dengan bunga HCI. Ya. Kalau OJK tidak ada lagi kewenangan dengan bunga HCI, ini cukup berbahaya ini, ya. Bisa-bisa semua pinjol yang ada di Indonesia ini mereka bebas menerapkan bunga sesuka hati mereka. Pantas saja 0,8 tidak berjalan sampai detik ini. Ya, ini saya tahu bahwa HCI ini lebih ke fintechnya, financial technology. Mereka awalnya dulu itu lebih ke pembiayaan barang. Sekarang mereka lebih menawarkan ke multigunanya. Multigunanya ini nauzubillah banget. Ya, bukan satu atau dua orang lagi yang bunganya 100% lebih, tapi sudah banyak. Ya, kalau OJK bilangin ini bukan kewenangan mereka, berarti percuma dong kita dirikan OJK ada di Indonesia ini. Saya akan kehilangan fungsi untuk mengatur bunga HCI aja. Masa mereka harus nyuruh si debiturnya dengan HCI-nya untuk berdiskusi, sementara si debiturnya sudah melakukan pembayaran. Ya, ini akibat apa? HCI selama ini kurang transparan. Ya, lain yang diinfokan, lain pula yang diberikan. Itu kebanyakan. Coba dari teman-teman semuanya isi di kolom komentar seperti apa Anda yang terjebak di HCI, bagaimana awalnya, apakah mereka menjelaskan bahwa bunganya sampai segini, atau mereka menjelaskan bahwa cicilannya mencapai segini. Ya, coba dulu, karena ini akan seram banget nantinya gitu loh. Habis itu dia bilang di sini, sekarang saya sudah telat 3 bulan, Bang. Tagihan tentunya sudah 4 jutaan, Bang. Saya lampirkan foto dari DC. Ya pastinya lah, karena Anda sebulannya tadi itu di atas kan 1.085.000 itu sebulan. Belum lagi ditambah dendanya. Ya, sekarang kaliin 3 bulan. Ya. Sedangkan normal aja itu Anda sudah 3 juta lebih. Belum lagi dendanya yang jika harus bayar lagi, Bang. Sekarang saya sudah kebutuhan meningkat. Oke. Jadi gini aja. Kalau memang Anda menyatakan sudah tidak sanggup, ini menyatakan sudah tidak sanggup ya. Saya pun juga tidak akan mungkin memaksa Anda lanjutkan membayarnya, selesaikan hutang Anda. Saya juga nggak mungkin memaksa Anda kalau Anda sudah menyatakan tidak sanggup. Kalau sudah menyatakan tidak sanggup, otomatis akan ada DC yang selalu berkunjung ke tempat Anda. Nanti jawaban Anda harus dipertegas lagi. Ya, dipertegasnya itu seperti apa, Bang? Saya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran. Saya siap untuk menerima resiko apapun yang diberikan oleh HCI. Ya, resiko apapun, mau diproses ke jalur hukum terserah. Ya, mau di blacklist terserah. Pokoknya Anda harus tegas. Ini bagi yang benar-benar sudah tidak sanggup. Ya, saya yakin dengan bunga yang 100% itu jarang ada orang yang menyanggupi. Kalaupun ada, itu sudah pasti unsur terpaksa. Ini mana lagi? Tadi. Sempat juga pemikiran bunuh diri, stres, takut, Bang. Katanya banyak yang bilang kalau Galbay HCI bakal diputuskan kontrak dan disuruh bayar seluruhnya. Ini nggak masuk di akal. Ya, misalnya kan banyak juga, saya juga pernah itu. Putus kontrak dari HCI, selesaikan hutang semuanya. Sekarang hutang baru Anda bayar 18 kali. Sementara total hutang yang harus Anda bayar itu 45 juta. Yang baru masuk sekitaran 18 juta sekian. Ya, yang baru masuk gitu loh. Taruhlah 20 juta. Berarti masih ada 25 juta lagi.
Sementara untuk mencicil per bulan 1.085.000 aja Anda nggak sanggup. Kayak mana logikanya Anda harus bayar 25 juta? Ini nggak masuk akal, ya. Jadi kalau ada informasi yang seperti itu hanya lahir dari kebodohan debt collector dan disambut juga oleh kebodohan debitur, ya. Debt collector berusaha mencari penekan terhadap Anda, ya. Karena apa? Karena sekarang Anda diputuskan kontrak, selesaikan semuanya. Kan itu bahasanya. Debt collector yang ngomong seperti itu mereka logikanya rendah banget gitu loh. Untuk mencicil 1 juta aja orang nggak sanggup, kayak mana puluhan juta. Ya, jadi kayak gitu logikanya. Jadi Anda nggak perlu menyimpan hal itu dan menakut-nakuti diri Anda dengan ucapan yang ini lagi ada yang bilang bisa masuk sidang. Mohon penjelasannya lagi tentang HCI Bang, karena jujur banyak teman-teman yang saya temui di Telegram juga galbay HCI pada stres Bang dengan HCI. Oke. Nanti Anda share video saya ke teman-teman Anda yang di Telegram itu yang masih stres dan masih kebingungan ketika menghadapi HCI. Kalau yang Anda tanyakan katanya, ya ini katanya ya, bukan faktanya. Katanya Bang bisa masuk sidang. Saya hari ini, ya kan udah sore ini, udah jam 4 sore, saya juga bisa masuk ke persidangan. Ke ruang sidang itu saya bisa masuk. Nggak ada yang larang kok, selagi kita masih sopan, tidak mengganggu, boleh ikutilah sidang itu. Ya. Itu kan kata dia kan. Mana mungkin dia mau memproses Anda ke jalur hukum dengan nominal bunga yang 100% lebih. Ya. Contoh Anda bilang di awal tadi, Anda mencicil, ya, cicilan Anda 1 juta, ya, yang Anda berikan. Kurang 85.000 itu aja mereka tidak mau. Kurang 85.000 loh. Ya, kebayang nggak itu? Coba mainkan logika teman-teman semuanya. Jangan seperti ini lagi karena Anda akan menghadapi yang cukup besar dari ini. Ya. Tapi kalau logika Anda tidak bermain, Anda tumbang sendiri ini. Kan Anda menjelaskan di atas tadi, ada di sini. Anda mencoba mencicil 1 juta. Mana tadi itu ya? Ini. Anda mencoba mencicil bayar 1 juta. Tapi DC tetap datang ke rumah karena masih kurang 85.000. 85.000 loh bro. Ya, kurangnya. Bayangin gak itu? 85.000 kurangnya. 1.085.000. Kurang 85.000 masih datang ke rumah Anda. Kayak mana dia ingin memproses Anda masuk ke jalur hukum dengan nominal uang jutaan. Ya, masuk di akal nggak? 85.000 aja mereka masih jemput loh. Ya, kayak mana mereka mengeluarkan uang cuma-cuma dengan jutaan? Nggak masuk di akal, ya. Jadi jangan takuti diri Anda dengan seperti itu. Kalau masih ada teman-teman dari Telegram Anda yang stres, share video saya dan suruh nonton ini sampai habis. Ya, biar pemikiran dia kembali terbuka, bukan tertutup. Karena yang Anda hadapi besar. Ya, pinjam 22 juta, bayarnya 45 juta. Besar ini loh yang Anda hadapi. Jadi kalau Anda main-main dengan pikiran Anda tumbang sendiri nanti. Ini juga yang galbay HCI pada stres semua Bang. Iya, ya jelas lah Anda stres semua. Anda akan diproses ke hukum. Anda akan dibawa ke persidangan. Dengan Anda ini sudah menerima masukan yang cukup salah. Ya, masukan tidak ada yang valid. Orang-orang di dalam grup Telegram Anda itu atau yang Anda temukan dalam Telegram itu mereka sedang berandai-andai. Banyak juga loh orang yang bilangin galbay di HCI diproses ke hukum. Ya, galbay di HCI nanti kita bisa kena ini. Ya, itu kan seandainya apabila umpamanya mereka sedang berdiskusi. Tapi sayangnya pernyataan diskusi mereka itu seakan fakta gitu loh. Padahal itu tanda tanya di belakangnya. Ya, jangan disetresin. Apalagi ini di sini. Ini paling tidak Bang, karena kami bingung mau mengadu kemana tentang HCI Bang, paling tidak bisa bikin kami para galbay HCI tenang Bang. Oke. Ya jelas lah Anda nggak tahu lagi mengadu kemana. Mengadu ke OJK. OJK bilang bukan kewenangan mereka. Ya, jadi serba bingung dong Andanya. Ya, makanya buat teman-teman semuanya yang galbay saat ini di HCI, yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi, tolong pertegas DC yang datang ke rumah Anda. Ya, sebelum Anda berbicara soal hutang Anda, karena banyaknya kunjungan HCI ke rumah, tolong tanyakan kepada DC HCI itu pertama ID card,
kedua surat penugasan mereka, yang ketiga itu mungkin Anda bisa lihat lagi itu syarat-syaratnya yang dikeluarkan oleh APPI ataupun AFVI. Karena kita tidak juga mungkin menjelaskan soal hutang piutang kita dengan orang yang tidak jelas keterlibatan mereka. Mungkin dari saya cuman itu aja lah ya, karena ini sudah juga terputus. Dan semoga saja dengan jawaban saya tadi membuat Anda semuanya tenang dan tidak ada yang kecemasan lagi, tidak ada yang ketakutan lagi. Ya, dan anggap semuanya sebagai pengalaman hidup, dan kedepannya tolong lebih hati-hati lagi. Apalagi Anda yang ingin membuka hutang, mencari pinjaman, tolong dipertimbangkan lagi. Berapa sih segi bunganya, berapa pembayarannya, tolong dikali-kalikan dulu. Jangan di pertengahan jalan baru Anda seakan-akan menjadi orang yang telah sadar. Padahal di awal Anda sudah tahu, tapi sadarnya di pertengahan gitu. Ya, dan begitu juga buat teman-teman semuanya. Ini khusus buat yang benar-benar sudah tidak sanggup. Yang masih sanggup, segera selesaikan hutang piutang Anda supaya masalah Anda juga cepat selesai. Dan dari pihak HCI, tolong juga ini dipertimbangkan lebih maksimal lagi tentang penerapan bunga yang lebih dari 100%. Ya. Dan untuk otoritas jasa keuangan ini juga harus bijak lagi. Kalau otoritas jasa keuangan menyampaikan seperti hal kalimat yang disampaikan oleh debitur yang ngirim email ini, saya cukup khawatir nih atas keberadaan OJK seakan-akan hilang fungsi. Ya, untuk mengatur bunga HCI aja OJK tidak ada kewenangan, berarti HCI melebihi kapasitas di atas OJK. Tolong ya, jangan sampai kami memandang rendah terhadap lembaga otoritas jasa keuangan. Tolong ini disikapi lebih bijak dan lebih baik lagi, dan disimain satu persatu kemana arah dari pertanyaan si debitur. Ya, ada